Coba deh bayangin, gimana ya kalau kita bisa panen dua jenis tanaman sekaligus dari satu lahan yang sama. Jadi nggak perlu lagi tuh buka-buka lahan baru. Nah ternyata ada loh solusinya, dan ini cerdas banget. Namanya tumpang sari, dan ini bisa jadi jawaban buat tantangan besar yang kita hadapi. Oke, biar kita paham kenapa ini penting banget, kita lihat angka ini. Masih ingat nggak tahun 2021? Itu loh waktu harga minyak goreng di dapur kita tiba-tiba naik gila-gilaan. Sampai 56% cuma dalam 9 bulan. Nah, ini nunjukin banget betapa pentingnya komoditas kayak kelapa sawit. Dan tekanannya buat terus naikin produksi itu gede banget. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Permintaan terus naik, tapi lahan ya segitu-gitu aja. Mau nggak mau kita harus lebih kreatif kan? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah bareng-bareng satu solusi inovatif yang coba menjawab pertanyaan ini. Kita semua tahu ya, kelapa sawit itu salah satu motor penggerak ekonomi kita. Penting banget. Tapi kenyataannya produksinya itu nggak selamanya mulus. Ada aja tantangannya. Jadi ini bukan soal kita harus buka kebun lebih banyak lagi, bukan. Tapi gimana caranya kita bisa lebih pintar memanfaatkan lahan yang udah ada sekarang. Dan disinilah letak inovasinya. Fokusnya itu geser. Bukan lagi soal ekspansi atau nambah lahan, tapi intensifikasi. Gampangnya bukan soal memperluas, tapi soal memaksimalkan. Memaksimalkan setiap jengkal tanah yang kita punya. Bikin lebih produktif. Oke, jadi gimana sih cara cerdas ini bisa kita lakuin? Jawabannya ternyata ada di sebuah praktek pertanian yang mungkin udah sering kita dengar. Tumpang sari. Tapi tunggu dulu. Kali ini tumpang sari diterapkan dengan pendekatan ilmiah yang benar-benar baru dan menarik. Konsepnya sebetulnya simpel banget. Jadi, daripada satu lahan itu cuma buat satu jenis tanaman aja, kita tanam tanaman kedua di sela-sela tanaman utamanya. Benar-benar strategi buat memaksimalkan produktivitas lahan. Secara harfiah. Nah, yang bikin penelitian ini keren banget itu konteksnya. Jadi, para peneliti ini ngeliat ada ruang kosong yang gede banget di antara pohon-pohon kelapa sawit yang masih muda. Tahu kan, yang belum berbuah? Nah, dalam istilah pertanian, ini disebut TBM, singkatan dari tanaman belum menghasilkan. Biasanya ruang ini ya nganggur aja, nggak produktif. Terus mereka mikir, bisa nggak ya kita tanam sesuatu di sini? Tapi, ya tentu aja, nggak bisa asal tanam kan? Nah, buat temuin cara yang paling pas, mereka ngerancang sebuah eksperimen yang teliti banget. Tujuannya, buat nyari resep yang paling ideal supaya jagung bisa tumbuh subur sebagai tanaman sela di sana. Eksperimennya ini fokus ke dua hal utama, dua variabel kunci. Yang pertama, soal jarak tanam. Maksudnya, seberapa rapat atau seberapa jarang sih jagungnya harus ditanam. Terus yang kedua, soal dosis pupuk. Seberapa banyak nutrisi atau makanan yang perlu dikasih ke setiap tanamannya. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, soal jarak tanam. Mereka nyoba 4 macam pengaturan. Ada kodenya nih biar gampang. J1 itu yang paling rapat, dempet-dempetan. Bisa dibayangin kan persaingan buat dapat sinar matahari sama makanan di sini pasti ketat banget. Terus ada J2, J3, sampai J4 yang paling renggang. Nah, kalau di J4 ini, tiap tanaman jagung punya ruang pribadi yang luas banget buat tumbuh. Sekarang variabel kedua, dosis pupuk NPK. NPK ini gampangnya adalah 3 nutrisi utama yang jadi makanan pokok buat tanaman. Nitrogen, fosfor, sama kalium. Nah, di sini mereka juga nyoba 4 level. Mulai dari D0, ini kelompok kontrolnya, jadi sama sekali nggak dikasih pupuk. Terus naik sampai D3 yang dapat dosis paling tinggi. Tujuannya, jelas ya, mau lihat seberapa ngaruh sih makanan tambahan ini ke pertumbuhan jagungnya. Nah, setelah proses tanam dan rawat selesai, semua data pertumbuhan dari ke-48 petak percobaan itu dikumpulin. Inilah saatnya momen yang ditunggu-tunggu, menganalisis semua datanya buat nemuin kombinasi mana sih yang jadi juaranya, mana yang hasilnya paling bagus. Jadi, dari semua kombinasi yang dicoba itu, antara jarak tanam sama dosis pupuk, mana yang ternyata jadi formula terbaiknya? Dan jawabannya ada di kode ilmiah ini. Ini diambil langsung loh dari abstrak penelitiannya, J4D3. Yap, inilah resep sang juara. Oke, J4J3. Apa sih artinya? Gampang kok, J4 itu artinya jarak tanam yang paling renggang. Jadi tiap tanaman dikasih ruang yang lega banget buat tumbuh, nggak perlu saingan. Terus D3 itu artinya dosis pupuk yang paling tinggi. Jadi kesimpulannya jelas banget, kasih jagungnya ruang yang luas dan kasih makanan yang banyak.
Terus hasilnya gimana? Wah, perbedaannya jauh banget. Tanaman yang pakai resep juara J43 nih, ternyata menghasilkan biji jagung hampir 70% lebih banyak per tanamannya kalau kita bandingin sama kombinasi yang paling jelek, J1D0. Ini benar-benar bukti nyata betapa pentingnya nemuin formula yang pas. Oke, jadi kita udah dapat nih resepnya. Tapi, kenapa sih satu eksperimen ini penting banget? Soalnya, dampaknya itu jauh lebih besar dari sekedar nanam jagung aja. Ini soal mengubah cara kita memandang pertanian di masa depan. Manfaatnya itu kayak efek domino yang positif banget. Pertama, jelas, petani bisa dapat penghasilan tambahan dari panen jagung. Kedua, ini otomatis bikin lahan yang udah ada jadi jauh lebih efisien. Ketiga, dari sisi lingkungan, menutupi tanah yang tadinya kosong itu ternyata juga bisa bantu mengurangi emisi karbon. Dan yang paling penting nih, semua keuntungan ini bisa didapat tanpa mengganggu pertumbuhan si tanaman utama, yaitu kelapa sawitnya. Benar-benar solusi win-win solution kan? Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pemikiran penutup. Kalau aja ruang kosong di antara barisan kelapa sawit bisa kita sulap jadi ladang jagung yang produktif, coba deh kita bayangin, berapa banyak lagi ya potensi-potensi tersembunyi yang nunggu buat kita temukan di lahan-lahan kita. Ini jadi bukti kalau inovasi terbesar itu kadang-kadang datang bukan dari mencari sesuatu yang baru, tapi dari melihat kembali apa yang sudah ada di depan mata kita dengan cara yang berbeda.